Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih boleh ada. Sebagaimana kita ada itu semua hanya karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bersama pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Allah yang saya beri judul Dalam Susahmu Tuhan Mau Menolong. Kita bersama akan membaca di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya dikatakan orang benar karena penebusan Yesus dalam hidup kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan kita semuanya. Oleh sebab itu kita dikatakan kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini di dalam firman Allah yang hidup, di sana dikatakan orang yang baik juga mengalami kesusahan, tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat kehidupan kita itu seperti roda. Kadang kita ada di atas, kadang juga kita ada di bawah. Kita mengalami ada banyak masa. Ada kalanya kita mengalami masa susah, ada kalanya kita mengalami masa senang, atau masa diberkati, bahkan mungkin mengalami masa kekurangan. Tetapi kita tahu ada pujian lama katakan, dalam suka, dalam duka, ku kan tersenyum. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku selalu sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Pujian ini katakan, di dalam suka dan di dalam duka kita mau tetap tersenyum. Seperti ayat yang sudah kita baca di dalam ayat yang pertama. Di dalam kehidupan sehari-hari ini kita mungkin susah untuk kita melakukannya. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak untuk kita dapat tetap tersenyum apapun yang kita alami. Seperti firman yang kita baca tadi, di sana kita dapat belajar. Yang pertama yaitu bahwa apapun yang terjadi Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Di dalam kisah, di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana dikisahkan ada seorang pemuda yang meninggal. Di sana ibunya adalah seorang yang janda. Di sana mungkin seorang ibu kehilangan anak yang sangat dikasih, tentunya merasa kehilangan, merasa susah. Mungkin dia berpikir, aduh nanti hidupku bagaimana. Tetapi luar biasa sekali di dalam kisah itu, di sana dikatakan ketika Yesus melewati kota Nain dan melihat ada seorang pemuda yang terbaring mati, di sana tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan untuk menolong orang itu. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat itu, di sana dikatakan orang yang mati itu bisa dibangkitkan. Di sini kita melihat Yesus, Allah yang kita sembah, dia mau terus menolong setiap kehidupan kita. Apapun masa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, masa suka, masa duka, dia tetap selalu ada menyertai kita. Dia tetap selalu ada untuk menolong kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita sepertinya hidup kita sudah mati secara rohani. Dia sanggup membangkitkan iman kita. Mungkin ada pekerjaan kita yang rasanya, aduh, di masa pandemi ini sepertinya usahaku mau mati, mau berhenti. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia siap datang untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari ayat yang di atas. Kalau kita membaca dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Di ayat ini kita melihat ada kata seperti. Nah, disinilah Allah mau. Apapun yang sedang kita hadapi, mungkin saat ini kita sedang mengalami masa susah, masa duka. Allah mau kita punya sikap seperti ketika kita ada di masa sukacita atau di masa yang baik. Tuhan mau
kita punya sikap hati yang sama. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita mau tetap berbahagia. Kita mau tetap tersenyum seperti pujian tadi. Kita jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup. Penyertaannya sempurna bagi kita. Janjinya ya dan amin buat kita semuanya. Saya percaya setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan kalau toh kita sampai saat ini kita masih ada, itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Kalau tadi Tuhan juga sanggup membangkitkan orang yang mati, saat ini mungkin ada di antara kita, ada yang sedang sakit, mungkin rasanya lama kok nggak sembuh-sembuh. Tetap percaya, tetap punya iman yang teguh. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong terhadap kita anak-anaknya yang mau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah di pagi hari ini firman Tuhan selalu mengingatkan kepada setiap kita untuk kita tetap terus tinggal di dalam firman-Nya. Bersama Dia kita akan berhasil melewati setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya ada banyak hal boleh kami lewati. Tetapi satu hal kami percaya bahwa Engkau selalu menolong akan setiap kehidupan kami. Engkau mau kami tetap punya sikap yang sama, untuk tetap kami punya pengharapan di dalam Engkau. Untuk tetap kami bersuka cita di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang selalu Tuhan beserta atas kami. Tidak pernah Engkau sekali-kali meninggalkan kehidupan kami. Pagi hari ini mungkin ada di antara kami yang sedang sakit. Mari Tuhan, kami percaya kuasa bilur Yesus sanggup menjamah berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang susah Tuhan sanggup berikan penghiburan. Apapun mungkin di antara kami sepertinya kami mati Tuhan. Tetapi Engkau sanggup membangkitkannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Berkati setiap kami umat-umat-Mu, Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Engkau terus ada, tetap tinggal dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja yang ada dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun pelayanan yang ada Engkau pakai Tuhan. Ada banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau. Berkati gereja GPDI COTW mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf Gembala, para pelayan yang ada, biarlah kami Tuhan boleh tetap bersemangat di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota kami, selamatkan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh datang di dalam kehidupan kami. Satu hal kami tetap percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap menolong kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memasuki hari yang baru. Haleluya. Amin.